Dari kawasan Gantian Kubang, Kecamatan Guguk, Kabupaten 50 Kota. Inilah Tasya FM 104,2, suaranya kita cinta, dakwah dan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Sehat Mari Pro. Alhamdulillah di hari Kamis ini ya, di langkah 3 Juni 2021 atau 22 Syawal 1442 Hijriah, kembali bersua di udara bersama Pangeran Kubang di ajang tausiah subuh bersama Mari Pro. Makin nyata makin terasa lebih dari jamu tetes biasa. Ya, insya Allah hingga setengah 8 nanti kita akan menghadirkan tausiah dari Ustadz Uge yang tentunya bermanfaat untuk kita semua. Dan nanti sahabat Sehat Mari Pro bisa bergabung di 0823 8644 7487 dan via SMS 0823 91853040 untuk memberikan pertanyaannya atau menanggapi hal yang tidak dimengerti atas kajian yang telah disampaikan oleh Ustadz Uge. Dan alhamdulillah beliau telah hadir di studio Tasya FM. Langsung kita sapa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Silakan disapa dulu sahabat Sehat Mari Pro Ustaz. Assalamualaikum semuanya sahabat Mari Pro dimanapun Anda berada. Semoga pada pagi ini dalam keadaan sehat. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Apa tema kita pagi ini Ustaz? Syarat diterimanya amal ibadah kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sahabat Sehat Mari Pro, ini dia kajian dari Ustaz kita mengenai syarat diterimanya amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah berikan kita kesempatan, berikan nikmat dan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita kembali diizinkan untuk melakukan agenda kita. Apapun rutinitas kita, kegiatan kita, tentulah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Allah tidak izinkan, apapun yang kita rencanakan, sematang apapun perencanaan kita, kalau seandainya Allah tidak izin, maka sungguh tidak akan pernah kita wujudkan dalam kenyataan hidup. Maka oleh sebab itu sebetulnya apapun yang kita impikan, apapun yang kita capai, apapun yang kita gapai dalam kehidupan, maka sesungguhnya semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka pandai-pandailah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan syukurnya kita kepada Allah menambah-nambah nikmat Allah kepada kita. Salawat dan salam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad kita hadiahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan dua pedoman untuk kita semua, sehingga di ketika kita jadikan suatu petunjuk dalam kehidupan, panduan dalam kehidupan, serta timbangan dalam menjalani kehidupan,
maka lan tadillu abada, tidak akan pernah kita sesat buat selama-lamanya, baik dalam menempuh kehidupan dunia ataupun dalam menempuh kehidupan akhirat. Dua pedoman itu adalah tak lain dan tak bukan, tak lekang oleh panas, tak lapu oleh hujan, kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, pada saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kehidupan kita. Tentulah sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tahu betul kita apa sesungguhnya kewajiban kita kepada Khalik kita, yakni Allah Subhanahu wa taala. Allah juga katakan bahwasanya wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah, dan tidaklah aku menciptakan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali mengabdi kepadaku, kata Allah. Ini pesan Allah kepada kita. Jadi jelaslah bahwasanya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak sia-sia dan tidak untuk main-main. Sungguh Allah menciptakan kita sebagai manusia ada tujuan tertentu dan makna yang besar di sebalik penciptaan manusia. Salah satu tujuannya adalah beribadah serta mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam melakukan suatu perintah agama atau melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuk ibadahnya, baik itu ibadah rutinitas ataupun ibadah lain yang mungkin bisa kita lakukan setiap saat, dimanapun, kapanpun, dan kepada siapa saja. Apapun bentuk amaliah dan ibadah kita, tentunya kita sungguh berniat dan mau, serta tujuannya adalah tak lain dan tak bukan bagaimana ibadah dan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal itu sebetulnya, kalau kita ingin punya keinginan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, agar setiap ibadah yang kita lakukan tidak sia-sia, maka pantaslah kita mengetahui apa saja syarat yang mesti kita penuhi dalam beribadah agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan ini kita angkat suatu tema yang insya Allah memberikan kita semangat, memberikan kita pengetahuan lebih tentang ibadah yang kita lakukan selama ini. Maka tema yang kita angkat pada saat ini adalah syarat diterimanya ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, sesungguhnya Allah menciptakan kita manusia seperti yang kita katakan tadi, tidaklah sia-sia. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya tanpa suatu hikmah, kata Allah dalam surat As-Sad ayat 27. Ini jelas kata Allah. Gak ada Allah menciptakan sesuatu yang sia-sia. Mungkin kita beranggapan ada suatu ciptaan Allah yang sia-sia. Bahkan Allah mengatakan dalam ayatnya, Allah tidak segan-segan menciptakan seekor nyamuk. Kalau kita lihat, mungkin nyamuk banyak mendatangkan suatu penyakit,
bukan memindahkan penyakit dari yang satu kepada yang lain, membawa suatu penyakit, membawa mudarat kepada manusia. Tapi Allah tidak segan menciptakan suatu nyamuk. Kenapa? Di sebalik penciptaan nyamuk itu sesungguhnya ada makna besar yang tersembunyi yang mesti kita ketahui. Makanya sebagai manusia yang berakal dan berfikir, maka berfikirlah apa makna dari penciptaan nyamuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, jadi apa saja syarat diterimanya ibadah kita Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, syarat kita beribadah agar ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah ikhlas. Ini ikhlas ini sangat penting dalam beribadah. Ketika kita melakukan suatu ibadah apapun, baik itu sholatkah, puasakah, zakatkah, hajikah, atau ibadah yang lainkah, yang kita lakukan kalau tanpa ikhlas, atau ada unsur keterpaksaan, atau ada unsur yang lain tanpa ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ibadah yang kita lakukan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan dalam ayatnya, tepatnya surah Bayyinah, Allah katakan di sana, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Ini pesan Allah dalam surah Bayyinah ayat 5. Allah pesankan seperti ini. Jadi maksudnya apa? Bahwasanya keikhlasan dalam beribadah sangat penting. Jangan kita sholat karena takut dimarahi orang tua. Kita puasa karena ingin penilaian oleh guru misalnya. Kita berzakat karena takut dicemoohkan oleh orang lain. Atau kita pergi haji ingin menampakkan kekayaan kita. Itu suatu hal yang tidak penting dalam ibadah. Kalau ibadah ada suatu niat lain tanpa niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ibadah itu akan sia-sia. Makanya Allah berpesan kepada kita. Ini suatu pesan Allah kepada kita untuk kita sebetulnya. Bahwasanya kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah dan mengatakan kepada Allah, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Ini pesan Allah kepada kita dan untuk kita. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku karena Allah. Kalau tidak karena Allah, enggak usah ibadah. Kalau tidak karena Allah, enggak usah hidup. Kalau kita enggak karena Allah, untuk apa menemui kematian? Semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya inna solati, solatku, wa nusuki, ibadahku apapun bentuknya, lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebuah sunnah Rasul berpesan kepada kita, sesungguhnya Allah tidak menerima suatu amal perbuatan kecuali yang murni dan hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk daripada ikhlas itu adalah beribadah itu hanya untuk mencari ridha Allah. Kita melakukan suatu agenda, Allah ridha apa tidak? Kita melakukan suatu ibadah, Allah ridha atau tidak? Kita melakukan sesuatu perbuatan kepada orang lain, Allah ridha atau tidak? Saya mengatakan ini kepada orang lain, Allah ridha atau tidak? Saya melakukan hal ini, itu dan itu, Allah ridha apa tidak? Pertanyaan ini mesti ada dalam kehidupan kita. Ketika kita melakukan suatu agenda, apalagi yang disebut dengan ibadah. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada,
itu syarat yang pertama diterimanya amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni yang ikhlas dalam beribadah. Yang kedua, syarat ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak syirik. Enggak syirik, tidak mempersekutukan Allah dalam beribadah. Apapun bentuknya syirik itu, apabila ada dalam melakukan suatu ibadah, maka ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya syirik besar, tapi syirik kecil dalam beribadah mempengaruhi ibadah kita. Apa contohnya syirik kecil itu? Yakninya yang disebut dengan riya. Apa itu riya? Menampakkan, ingin memperlihatkan ibadah kita kepada orang lain. Nah, inilah saya beribadah, saya rajin sholat, saya rajin ke masjid, saya rajin puasa, ingin mendapatkan penilaian orang lain. Itu artinya ada suatu syirik yang kecil yang dinamakan dengan riya. Jadi oleh sebab itu sesungguhnya Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya suatu yang paling aku takutkan terjadi pada kalian ialah syirik kecil. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah itu syirik kecil? Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya syirik kecil itu adalah riya. Hadis rawahu Ahmad. Ini penting untuk kita ketahui bahwasanya ternyata riya, menampakkan, ingin pamer dalam ibadah adalah suatu riya yang sama kedudukannya dengan syirik kecil. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, selanjutnya syarat diterimanya ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tobat dari dosa-dosa yang kita lakukan. Tobat. Gak ada manusia di atas dunia ini yang tidak bersalah. Dan setiap kesalahan itu kadang-kadang banyak berujung kepada dosa. Setiap manusia melakukan suatu dosa. Jangankan dalam 1 tahun, dalam 1 bulan dosa begitu banyak. Jangankan 1 bulan, 1 minggu berapa dosa yang kita lakukan. Jangankan 1 minggu, 1 hari berapa dosa yang kita lakukan. Jangankan 1 hari, 1 jam berapa dosa yang kita lakukan. Penuh dengan dosa. Makanya setiap dosa itu tentulah ingin kita menghapuskannya. Gimana caranya? Yaitu banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ibadah kita lakukan, dosa juga kita lakukan, belum tentu ibadah kita diterima oleh Allah. Kenapa dosa kita selalu memberikan suatu pengaruh kepada amal kita? Makanya syarat selanjutnya itu untuk amal ibadah kita agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan juga dalam ayatnya, seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Al-An'am ayat 88. Nah, ini jelas kata Allah. Apapun ibadah yang kita lakukan, kalau seandainya kita syirik kepada Allah, maka semuanya akan lenyap. Ibadah yang kita lakukan akan hilang. Nah, justru itulah seharusnya mesti kita harus bertobat dalam melakukan suatu amal agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain Allah juga mengatakan, dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu kepada nabi-nabi sebelummu, jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan terhapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang yang merugi.
Az-Zumar ayat 65. Selanjutnya, syarat untuk diterimanya amal ibadah kita adalah Allah Subhanahu wa taala, yaitunya sesuai dengan tuntunan agama, sesuai dengan tuntunan syariat. Nyebut ibadah tapi nggak ada tuntunannya, gimana amal ibadah kita diterima Allah? Melakukan suatu ibadah tapi nggak ada dasarnya, nggak ada perintahnya melalui Al-Quran, nggak ada seruannya melalui sunnah Rasul. Ini gimana ibadah mau diterima Allah? Allah aja nggak perintah, Rasul aja nggak nyuruh, gimana ibadah diterima Allah? Ini sama artinya ibadah yang kita lakukan kalau nggak ada perintah dan syariat, sama dengan ibadah yang dibuat-buat. Itu namanya bid'ah. Bid'ah itu sesat. Sesat itu mendekatkan kita dan membawa kita kepada neraka. Makanya ibadah yang kita lakukan itu mesti ada syariatnya, mesti ada seruannya, ada perintah daripada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan pengajian yang kita sampaikan pada pagi ini memberikan suatu manfaat dalam kehidupan kita. Yang tak kalah pentingnya, ibadah itu niatkanlah karena Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahirobbilalamin. Itu dia kajian dari Ustadz UG mengenai syarat ibadah kita